Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Salam sehat, salam sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian. Apapun yang sedang terjadi hari ini, saya mau katakan, apapun yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, saya mau sampaikan, Tuhan Yesus baik, Dia selalu baik dan mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Percayalah, Dia mengasihi saudara. Semangat, antusias dalam menghadapi segala keadaan, karena ada satu pribadi, namanya Yesus Kristus, yang selalu mengasihi dan memperhatikan serta bersedia untuk menolong kehidupan umatnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, hari ini tanggal 29 April tahun 2022 ini, saya mengajak ibu bapak kembali merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan tersebut kita akan belajar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah dari Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 dan ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan tentunya jika Bapak Ibu punya kesempatan bisa membaca seluruh Mazmur pasal 109 ini, tetapi saya akan bagikan kepada Bapak Ibu dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-5, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Dikatakan demikian firman Tuhan, "Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku." Ayat yang ke-26, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah Tuhan ya yang melakukan segalanya." Ibu dan bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini menjelaskan dan mengungkapkan tentang perlakuan orang fasik terhadap Daud. Orang fasik adalah orang yang jahat. Orang fasik adalah orang yang tidak jujur. Orang fasik adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka membicarakan dan melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak baik terhadap Daud. Padahal Daud itu berlaku baik. Apakah yang terjadi? Dikatakan dalam ayat ini, mulut mereka, mulut orang fasik itu terenganga terhadap aku. Artinya mulut mereka, mulut orang-orang fasik ini diarahkan kepada Daud. Perkataan mereka diarahkan kepada Daud. Fitnah mereka diarahkan kepada Daud. Kata-kata yang buruk diarahkan kepada Daud. Dan apa yang terjadi? Dikatakan mereka, orang-orang fasik itu, membicarakan Daud dengan lidah dusta. Jadi yang mereka bicarakan itu adalah bicara fitnah, dusta. Bicarakan tentang Daud, tapi yang dibicarakan adalah tentang dusta. Bukan kebenaran yang dialami oleh Daud, tapi bukan juga kebenaran yang dilakukan oleh Daud, tapi dusta. Jadi artinya orang itu mengatakan kata-kata fitnah yang tidak benar. Itulah namanya dusta. Tapi bukan hanya sampai di sana, Daud juga mengalami situasi yang tidak baik dari cara perlakuan orang-orang fasik, menyerang Daud dengan kata-kata kebencian. Kata-katanya itu kata-kata kebencian. Padahal Daud tidak berlaku salah, Daud tidak berbuat jahat, tapi kata-kata mereka, kata-kata yang lidah dusta, tapi juga kata-kata yang penuh kebencian. Bahkan dikatakan memerangi Daud tanpa alasan. Nah kan semakin jelas, gak ada alasannya mereka benci Daud, gak ada alasannya mereka bicara fitnah kepada Daud, tapi ya mereka buat-buat. Memang kadang-kadang orang ada seperti itu ya. Aneh memang. Sepertinya dia senang kalau bisa mengata-ngatai orang dengan tidak ada alasan. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Orang-orang fasik ini memerangi Daud tanpa alasan, bahkan membalas kebaikan Daud dengan menuduh Daud. Jadi ceritanya Daud melakukan yang baik, tapi orang-orang fasik ini mengungkapkan kata-kata yang buruk.
Ya misalnya seperti zaman sekarang lah, orang berlaku baik dibilang pencitraan, orang berlaku baik tapi yang dibilang cari muka. Ya kan, tempat kerjaan juga begitu kan. Kalau ada orang bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh, itu mau menjilat atasan. Nah itu kan sama seperti membalas kebaikan dengan menuduh Daud gitu. Dituduh Daud dengan hal yang tidak pas, dengan benar. Bahkan dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima tadi, mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Jadi Daud ini sebenarnya berlaku baik kepada mereka, dan juga menyatakan kasih kepada mereka, mendoakan mereka. Tapi apa yang terjadi, balasannya adalah kebaikan Daud dibalas dengan kejahatan, kasih Daud dibalas dengan kebencian. Mungkin Bapak Ibu, sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu juga berkata, iya Pak Pendeta, ada orang seperti itu. Waduh, teman saya itu, memang begitu banget. Saya beritahu, tunggu dulu, tenang dulu sebentar ya. Tenang Bapak Ibu, tenang dulu. Kita lihat, kita belajar firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud. Menghadapi orang-orang seperti itu, apa yang dikerjakan oleh Daud. Mari kita lihat, dan mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Ternyata yang dilakukan oleh Daud, dalam ayat yang pertama dikatakan, ya Allahku, pujianku, janganlah berdiam diri. Ya Allahku, pujianku, janganlah berdiam diri. Dan dikatakan di dalam ayat 26 dan 27 diungkapkan, tolonglah aku ya Allah, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu, maksudnya orang-orang fasik itu tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah Tuhan yang melakukannya, artinya yang menolong Daud. Artinya apa? Ini dia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ternyata Daud tidak membalas. Ternyata Daud tidak dendam. Ternyata Daud tidak membalas kata-kata fitnah mereka dengan kata-kata fitnah juga. Tidak membalas, tetapi dikatakan, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sikap yang dilakukan Daud menghadapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang berlaku jahat, mengucapkan kata-kata jahat terhadap dirinya, tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, jika kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud, atau mungkin mempunyai kemiripan seperti oleh Daud, maka kita pun seharusnya, dan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Daud memohon pertolongan Tuhan agar bertindak. Mari kita juga memohon pertolongan Tuhan untuk bertindak. Percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi dan memelihara hidupnya. Maka dia berkata, Tuhan, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Dan berdasarkan perkataan itu, berarti Daud berserah diri kepada Tuhan, tidak membalas kejahatan. Saudaraku, jujur secara manusiawi, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, apalagi kita sudah berbuat baik kepada dia berlaku jahat kepada kita, pasti jengkel. Bahkan kadang-kadang terpikir dan muncul niat mau membalas. Wah, kurang ajar ini. Mungkin begitu ya. Ada orang berkata begini, kalau engkau baik kepadaku, aku akan baik kepadamu. Tapi kalau engkau jahat kepadaku, aku lebih jahat lagi. Ada orang berkata seperti itu. Tapi saya beritahu, Daud tidak mengatakan itu. Dan itulah pelajaran yang kita lakukan yang kita perlu nikmati pagi hari ini. Daud menyikapi segala sikap orang-orang fasik yang membicarakan Daud dengan lidah dusta, yang menyerang Daud dengan kata-kata kebencian, yang memerangi Daud tanpa alasan, yang membalas kebaikan Daud dengan keburukan, yang membalas kebaikan Daud dengan kejahatan, yang membalas kebaikan Daud kasihnya dengan kebencian. Dia berkata, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-26, 27 tadi, diungkapkan, Tuhan tolonglah aku. Tolonglah aku ya Allah, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Artinya, selamatkanlah aku dari semua kata-kata fitnah ini. Difitnah, diperlakukan buruk oleh orang-orang yang sebenarnya dia berbuat baik kepada mereka, tapi dia berserah kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, jika hari ini engkau mengalami pengalaman yang sama atau mirip seperti yang dialami oleh Daud, ada orang yang kau tolong, ada orang yang kepada yang kau baik, tapi justru memfitnah engkau, membicarakan hal yang buruk terhadap dirimu, mohonlah pertolongan Tuhan agar bertindak. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melindungi engkau, dan berserah diri kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kata-kata yang mereka ucapkan menjadi kata-kata yang tidak manfaat, dan biarlah Tuhan yang bertindak. Saudara-saudari kasih Tuhan, ada satu ungkapan berkata begini,
Kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat melarang dia untuk tidak bersarang di kepala kita. Contohnya begini, kalau kita ada di lapangan, ada burung terbang di atas kepala kita, di atas sana di langit, ya kita nggak bisa larang. Tapi kalau burung itu mau bersarang, ya kita bisa jaga dan bisa melarang dong, supaya jangan bersarang di kepala kita. Demikian juga dengan kata-kata buruk, kata-kata negatif, perlakuan buruk, perlakuan negatif orang terhadap diri kita. Kita sangat terbatas untuk melarang mereka. Ya kita nggak tahu kan di belakang kita mereka bicara apa, nggak usah kita pusingkan itu. Dan kalau kita juga mendengarkan informasi itu, atau kita mendengarkan mereka juga bicara buruk terhadap kita dan membalas kejahatan, membalas kebaikan kita dengan kejahatan, ini yang perlu kita lakukan. Jangan biarkan itu merusak pikiranmu, jangan biarkan itu merusak hatimu, jangan biarkan itu melemahkan semangatmu, sehingga engkau berkata, udah nggak perlu berbuat baik lagi. Nyatanya saya berbuat baik, yang jahat yang saya dapatkan. Orang-orang ini memang semua manusia jahat. Tunggu dulu, jangan seperti itu. Tidak semua manusia jahat. Ada memang orang yang berlaku jahat, tapi ada orang juga yang menghargai kebaikan dan malah respect dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka tetaplah berbuat baik. Karena ada orang yang tidak menghargai kebaikan, tapi ada juga orang menghargai kebaikan. Dan percayalah, kebaikan yang kita lakukan, kita akan tuai. Bahkan saya percaya Tuhan akan balas kebaikan dengan kebaikan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Manusia mungkin bisa membalas dengan sikap yang berbeda, tapi Allah pasti membalas dengan kebaikan. Segala apa yang kita tabur, kita akan tuai. Dan maka saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, dan jangan biarkan hal-hal yang buruk, hal-hal negatif dikatakan orang melemahkan dan bersarang di atas pikiran kita atau bersarang di hati kita. Dengan demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, caranya adalah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semua itu. Dan mereka yang berkata-kata buruk dan juga memfitnah, menuduhkan kata-kata yang buruk terhadap kita, serahkan kepada Tuhan. Jangan tanggapi dengan emosi, jangan tanggapi dengan kemarahan, apalagi mau membalasnya. Jangan, tapi berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan selalu berpihak kepada orang yang benar di hadapannya. Tuhan tidak pernah mengabaikan dan tidak pernah menutup mata kepada orang-orang berbuat baik di hadapannya. Walaupun manusia menjahati orang yang baik. Sekali lagi saya katakan, walaupun ada manusia menjahati orang yang baik, tetapi orang yang baik, orang yang benar, orang dikasihi, umatnya akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Percayalah, tangan Tuhan yang akan mengangkat, tangan Tuhan yang akan meninggikan, tangan Tuhan yang akan membela dan juga memberkati. Itulah sebabnya pagi hari ini, hari Jumat tanggal 29 April ini, saya beritahukan dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tetap semangat, tetap antusias, jalani kehidupan dengan hati yang terus berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh perkataan-perkataan manusia yang bermaksud jahat terhadap Anda. Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan biarkan kata-kata buruk, kata-kata jahat menguasai hidupmu. Apapun dikatakan oleh orang, katakanlah itu dan serahkan itu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berserah kepada Yesus. Ingat, pembalasan adalah hak Tuhan, dan Ia selalu menjagai, memelihara, mengasihi orang yang dikasihinya. Percayalah, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar dari kehidupan Daud yang disikapi buruk oleh orang-orang tertentu padahal dia berbuat baik. Tuhan, jika itu juga terjadi dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, Tuhan bawa mereka untuk bersandar dan berserah Tuhan kepada Tuhan yang berserah dan percaya dan akan mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan jamah setiap saudara-saudaraku, berikan hati yang damai, hati yang sejahtera, dan jika mereka dalam keadaan sakit juga Tuhan tolong, sembuhkan dan pulihkan. Rahmat-Mu nyata bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan tempat kami bersandar dan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan dan doa kita pagi hari ini. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan, lihat dan alami pertolongannya, dan jangan biarkan apapun di dunia ini, hal-hal yang buruk, hal-hal negatif yang kita dengar, yang kita lihat, mengendalikan hidup kita. Tapi biarlah Tuhan yang mengendalikan dan memelihara kehidupan kita. Dan jika Bapak Ibu memiliki pokok-pokok doa dan akan mau berkonseling, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini, dan kita akan dukung dalam doa. Dan percayalah,
Dua orang sepakat di dunia ini meminta apa saja pun sesuai kehendak Tuhan, Dia akan memberikannya. Dan jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar di podcast ini. Dan jangan lupa bagikan juga podcast ini kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan yang sama, supaya mereka juga mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.